Erik. Yeay! Setelah teman kita ini dievakuasi, kita tinggal 16 orang, 12 pendaki dan 4 orang guide. Itu South Pole Stationnya udah kelihatan dari sini. Nah, 4 harinya lagi tuh yang lumayan menantang, karena selain suhunya yang minus 20 sampai minus 25, anginnya lumayan tuh bertiup, karena itu sudah mengatakan kepada diri kita sendiri kalau kita itu nggak bisa, kita itu nggak mampu. Vlog ini merupakan bagian 2 dari perjalanan Putri Handayani, orang Indonesia pertama yang berhasil mencapai 90 derajat kutub selatan. Ada polesnya, terus ada flag, itu kayak seremonial, tapi sebenarnya geographical pole-nya itu di sini. Nah, ini Garmin saya nunjukin 89 59 menit 5997 detik. Nah, jadi saya ini mau nyari 90.000, oke? Come. 90.000 Erik. Yeay! Hold on. Yay! Look at that! Meskipun begitu, misinya yang termasuk mencapai puncak gunung tertinggi di Antartika belum berhasil diwujudkan terkait cuaca yang buruk. Tak hanya kendala cuaca, kondisi badan yang sempat mengalami mati rasa pada tangan, dan batuk-batuk serta kondisi fisik melemah yang memperlambat perjalanan tak membuat Putri Handayani berhenti untuk mengibarkan bendera merah putih di Kutub Selatan. Kutub Selatan itu kita berjalan dari 89 derajat lintang selatan ke 90 derajat lintang selatan, Kutub Selatannya. Ke 89-nya itu naik pesawat, waktu itu pesawatnya bilangnya Basler. Basler itu Ilyushin ya, jenis pesawat yang dipakai ketika Perang Dunia Kedua, itu punya Rusia. Sekitar 3,5 jam terbang dari Union Glacier Camp yang sekitar 76 atau 79 derajat lintang selatan ke 89 derajat lintang selatan. Itu kita di drop, baru kita mulai berjalan menggunakan ski. Tanggal 21 kita akhirnya berangkat. Jumlah pendakinya itu ada 13 orang dan guide-nya ada 4 orang. Jadi total 17. Hari pertama itu udah banyak yang nggak enak badan gitu ya, agak mual gitu. Nah, jadi hari pertama itu kita cuman jalan tuh sekitar 2 jam buat pemanasan aja lah istilahnya. Terus kita langsung set up camp. Wah, di situ ada yang pusing, ada 1 orang yang laki-laki dari Amerika, saya ingat pusing. Terus teman saya 1 tenda yang dari Dominican Republic tadi, itu muntah-muntah malamnya. Nah, jadi sebenarnya lumayan menantang ya. Untungnya suhunya waktu itu minus 20 derajat Celcius, tapi nggak ada angin. Nah, jadi kalau nggak ada angin ini lumayan hangat lah ya dibandingkan kalau ada angin. Terus hari kedua, teman saya yang 1 tenda yang muntah-muntah tadi udah mulai feeling better, udah enakan. Yang laki-laki yang dari Amerika tadi yang masih pusing tuh ternyata semakin nggak enak gitu, semakin unwell. Terus dia nyerah hari kedua, minta dievakuasi. Hari kedua itu kita jalannya sekitar 5 jam. Nah, jadi tadi hari pertama 2 jam, hari keduanya 5 jam, baru hari ketiga yang rencananya kita full, gitu, 7-8 jam. Walaupun ujung-ujungnya itu sebenarnya setiap hari kita jalan 8-9 jam. Hari ketiga itu kita jalannya 7 jam, tapi setelah 5 jam itu orang Amerika yang minta dievakuasi tadi sama 2 orang guide itu berhenti pasang tenda nunggu evakuasi. Nah, jadi dari hari ketiga setelah teman kita ini dievakuasi, kita tinggal 16 orang, 12 pendaki dan 4 orang guide. Hari keempat, alhamdulillah hari ini matahari bersinar. Itu bisa lihat horizon line. Kemarin tuh putih doang, garis pun nggak kelihatan. Sekarang paling nggak horizon line kelihatan. Beautiful day. Mudah-mudahan sampai South Pole kayak gini terus ya. Suhunya kira-kira sama ya, minus 25, cuman kalau misalnya pas angin berembus cuman jarang, sekitar minus 28. Tapi hari ini karena ada solar, matahari, jadinya berasanya lebih manageable lah gitu, nggak sesusah 2 hari terakhir. Hari keempat, kelima kita jalan seperti biasa.
Saya sendiri tuh hari ke-6 tuh batuk-batuk banget. Nah, aduh kalau batuk-batuk tuh jauh banget saya di belakang. Walaupun saya itu nggak pernah di depan ketika berjalan gitu ya, tapi nggak pernah juga belakang banget. Nah, hari ke-6 itu capek banget karena batuknya dan harus berhenti gitu. Tuh jauh banget di belakang. Itu saya sekitar 10 menit baru bisa catch up sama teman-teman. Lumayan berat gitu. Nah, hari ke-6 itu ada satu pendaki dari Saudi Arabia itu juga injur lututnya. Akhirnya 2 hari terakhir itu, hari ke-7 dan ke-8, pendaki Saudi Arabia ini tidak bisa membawa slednya karena itu terlalu berat buat dia. Dia jalan aja susah kan waktu itu. Akhirnya 1 orang guide dan 2 orang pendaki itu gantian bawain sled dia. Halo, selamat malam semuanya. Sekarang tanggal 27 Desember, hari ke-22 Antarctic 8 Expedition atau hari ke-7 ekspedisi ke Kutub Selatan. Hari ini tuh paling dingin tapi alhamdulillah walaupun hari ini dingin banget, kita itu udah sampai di 56 menit, berarti udah jalan 56 nautical miles, yaitu sekitar 103,6 km. Jadi sisanya tinggal 4 menit lagi, tinggal 7,4 km besok. Itu South Pole Stationnya udah kelihatan dari sini. Kelihatan nggak yang titik-titik? Nah, jadi walaupun hari ini dingin banget dan saya lumayan struggle tadi karena batuk-batuk ya, jadi ngaruh di nafas. Tapi alhamdulillah udah mau nyampe. Insya Allah besok tinggal 7 km lagi. Jadi mungkin sekitar 2 jam setengah nyampe ke South Pole. Doain ya, ini udah dingin banget. Mau masuk tenda langsung. Halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 28 Desember 2023. Hari terakhir insya Allah kita menuju Kutub Selatan. Itu titiknya udah kelihatan. Guys, going to the South Pole. Tapi akhirnya nyampe lah ya di Kutub Selatan gitu, dan bisa mengibarkan bendera merah putih itu rasanya luar biasa banget. Nangis yang pasti karena udah berat banget selama 8 hari. Jadi begitu sampai di situ ada kepuasan tersendiri, seneng banget sampai terharu banget, makanya nangis. Apalagi kalau saya ingat saya itu orang Indonesia pertama yang melakukan perjalanan seperti ini. Indonesia di Kutub Selatan. Halo Indonesia. Alhamdulillah setelah 8 hari berjalan menyuarakan ski dari 89 derajat selatan, menembus dingin, angin dan salju, tanggal 28 Desember 2023 jam 13.00 siang waktu Punta Arena Chile, saya sampai di Kutub Selatan, Indonesia. Cuaca itu rata-rata minus 20 sampai minus 25 derajat Celcius. Tapi dari 8 hari perjalanan, 50% 4 hari cuaca baik, 4 hari cuaca buruk. Yang saya klasifikasikan baik, itu suhunya masih tetap minus 20 sampai minus 25 derajat Celcius. Tapi nggak ada angin dan matahari biasanya keluar. Nah 4 harinya lagi tuh yang lumayan menantang, karena selain suhunya yang minus 20 sampai minus 25, anginnya lumayan tuh bertiup dari 5 sampai pas sampai di Kutub Selatannya itu sekitar minus 30 derajat Celcius, dan anginnya itu sampai 15 kph ya, itu jadi dingin banget tuh di Kutub Selatan. Ini saya pengen ngasih gambaran ke teman-teman, karena ekspedisi Kutub Selatan ini di kalangan pendaki gitu ya, sepertinya
agak di underestimate gitu. Kelihatannya atau kedengarannya gampang. Karena di 89 derajat itu sekitar 2700-an, terus 90 derajat kutub selatan itu ketinggiannya 2800-an. Jadi itu cuman 100 meter altitude gainnya yang ditempuh selama 8 hari. Jadi kan itu sebenarnya relatif landai. Tapi bayangkan berjalan 8 hari seperti itu, kita bajunya tuh berlapis-lapis karena angin dingin gitu. Bahkan saya sendiri ketika istirahat, ini buka masker untuk masukin makanan doang. Pas lagi ngunyah tuh saya tutup lagi karena langsung nampar gitu. Dan kalau berjalan ke kutub selatan, anginnya itu constantly nampar pipi kiri, sebelah kiri. Nah jadi kadang-kadang tuh tangan kita ini udah beku banget di kiri, di kanan ini belum. Ironinya sampai di kutub selatan itu hari itu memang dingin banget, minus 30 derajat Celcius, jauh lebih dingin daripada 7 hari sebelumnya, dan anginnya itu kenceng sampai hampir 15 kph. Nah jadi wind chill tuh sekitar minus 30 sampai minus 35 ya. Satu orang teman kita tuh kena frostbite ketika di kutub selatan. Padahal dia di tim ini termasuk yang paling strong, paling experience, dan paling knowledgeable. Nah jadi seperti itulah sebenarnya kesulitan-kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Tantangannya yang paling besar itu menurut saya, mulai dari wanitanya meyakinkan diri kalau kita itu bisa. Kita percaya nggak kalau kita itu bisa? Karena banyak banget tuh. Mungkin bukan cuma wanita, tapi lebih banyak di wanita. Waduh, gila ya, itu kan sangat membutuhkan fisik yang kuat banget. Bisa nggak ya gua gitu. Nah itu gimana kita biar percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu juga bisa. Itu mungkin tantangan yang paling besar. Banyak nggak kalau misalnya saya posting aja, pasti ada banyak komen-komen tuh ya dari para cewek-cewek, ya cowok juga ada sih, tapi banyak yang cewek-cewek. Waduh, gua ke Ijen aja udah dingin banget ya, apalagi ke sana gitu. Terus yang satu lagi, gua naik tangga aja udah ngos-ngosan, apalagi naik gunung seperti itu. Nah itu kan sudah mengecilkan kemampuan kita sebagai wanita. Atau mungkin kalau bukan yang perempuan juga ada sih yang komen ya, mengecilkan kemampuan kita sebagai manusia gitu. Nah, mungkin kelihatannya sepele, tapi omongan-omongan seperti ini itu kan lama-lama bisa ke otak kita, bisa mendarah daging gitu ya. Karena itu sudah mengatakan kepada diri kita sendiri kalau kita itu nggak bisa, kita itu nggak mampu. Nah jadi bagaimana biar kita bisa mengubah mindset kita, hati kita yang mendarah daging itu harusnya bahwa kita itu bisa. Bagaimana nanti itu yang harus kita jalani pastinya. Tapi yang pertama itu kita harus percaya kalau kita itu bisa. Begitu ada omongan-omongan, gue kan perempuan ya, gue nggak bisa, itu tuh susah. Nah itu tantangan paling besar. Bagaimana meyakinkan diri kita kalau kita tuh bisa. Terus yang kedua, tantangan fisik. Kenapa saya bilang tantangan fisik? Karena fisik perempuan dan laki-laki ini memang beda. Fisik laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Itu nggak bisa dipungkiri, itu biologis. Sementara nanti ketika di gunung, kalau cabang olahraga yang di Olimpiade kan lomba lari, lomba maraton, itu kan ada kelas-kelasnya ya, ada perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Kalau pendakian gunung tuh biasanya tidak dibedakan, kita barengan sama laki-laki. Nah, jadi bagaimana biar kita sebagai perempuan, kita kalaupun tidak bisa paling cepat, mungkin jangan sampai yang paling lambat. Nah, jadi paling nggak kalau kita tidak berkontribusi membawa barang yang berat banget, ya udah paling nggak kita tidak menyusahkan gitu, bawalah barang-barang sendiri gitu ya, jangan sampai barang sendiri pun mau dibawain orang. Nah seperti itu. Nah terus ada beberapa lagi-lagi mungkin fisik, menstruasi itu paling besar gitu ya. Perempuan itu ada menstruasi itu tergantung, ada yang biasanya krem perutnya, terus ada yang zat besinya berkurang ketika menstruasi. Makanya perempuan itu ada yang mungkin minum sangobion gitu kan ketika menstruasi. Nah jadi itu tantangan-tantangan seperti itu yang mungkin tidak dirasakan oleh laki-laki, tapi itu adalah serius. Makanya saya suka nih kalau guide-nya itu perempuan, karena ada beberapa hal yang kita tidak bisa ceritakan kepada laki-laki. Walaupun laki-laki itu mungkin sering dengar curhat-curhatan pendaki perempuan, dia itu tidak merasakan seperti yang apa kita rasakan. Yang pertama itu bermimpi sebesar-besarnya, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, dan jangan pernah menyerah.
Kenapa saya bilang bermimpi sebesar-besarnya dan jangan takut mencoba? Karena ini tadi yang saya udah utarakan, tantangan terbesar itu kadang-kadang kita itu tidak percaya pada diri kita sendiri kalau kita itu bisa. Jadi harus sering-sering ditanamkan, harus sering-sering diomongin ke diri sendiri kalau kita itu bisa. Bermimpi sebesar-besarnya dan jangan takut mencoba. Terus jangan takut gagal. Kenapa? Gagal ini kalau kita berhasil biasanya confidence kita ini naik gitu. Tapi kalau gagal itu lumayan down, moralnya juga down. Nah, tapi gagal itu adalah bagian dari proses. Di sini justru kita bertumbuh. Kita lebih banyak belajar dari kegagalan daripada sukses. Dalam perjalanan The Explorers Grand Slam ini sendiri, saya Denali itu gagal 2 kali. Baru summit itu setelah ketiga kalinya mendaki Gunung Denali yang tertinggi di benua Amerika Utara. Kemarin yang Antartika, saya juga di Gunung Vinson itu gagal. Nah, itu jadi belum selesai tuh. Dan saya akan naik lagi akhir tahun ini. Gitu. Bayangkan kalau ujuk-ujuk tiba-tiba saya, udah gagal kemarin gak mau lagi. Gak ada nih yang namanya saya sampai ke Kutub Selatan mengibarkan bendera sebagai orang Indonesia pertama. Nah, jadi itu yang adalah proses yang harus kita jalani gitu. Dan harus dilihat sebagai proses kita bertumbuh. Jangan gara-gara gagal terus kita nyerah. Makanya tadi yang terakhir, jangan menyerah. Putri Handayani merasakan secara langsung tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan di bidang-bidang yang kurang terwakili. Oleh karena itu dengan platform Jelajah Putri yang ia bangun, ia mencoba untuk menormalisasi keterlibatan dan keberdayaan perempuan khususnya di bidang-bidang konvensional. Menurutnya rintangan terbesar bukan mutlak karena keterbatasan kemampuan fisik sebagai perempuan. Namun karena mindset atau cara berpikirlah selama ini yang menghalangi para perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi dan keinginannya. Dengan tekad kuat serta diiringi oleh cara berpikir yang optimis, halangan besar pun bisa dicari solusinya. Dengan pencapaian, Putri Handayani sejauh ini berhasil mencapai 5 puncak gunung tertinggi di tiap 5 benua membuktikan bahwa perempuan Indonesia juga mampu bersaing. Dan kegagalan mencapai summit ke-6 di Gunung Vinson Antartika ia jadikan sebagai bahan renungan. Ia berdamai dan menyadari keterbatasan fisik serta rintangan dikarenakan oleh kondisi alam yang tidak kondusif. Pengalaman ini bukanlah dijadikan sesuatu yang membuat ia menyerah, tapi justru merupakan sebuah kontemplasi yang diharapkan juga bisa memotivasi semua orang untuk mencoba ulang saat gagal di kemudian hari. Dalam perjalanannya ke puncak gunung yang tertinggi di Antartika ini, ia telah berusaha semaksimal mungkin. Malah banyak tim dari negara lain yang berguguran sebelumnya, dan tentunya kegagalan bagi Putri Handayani bukan menjadikan mentalnya menjadi down, malah justru menjadikan sebuah motivasi besar untuk mencoba lagi, yang sudah ia rencanakan akhir tahun ini dengan persiapan yang lebih matang lagi, mulai dari membuat rencana serta menyusun strategi sampai juga bantuan sebanyak-banyaknya. Semangat dan cara pikir seperti inilah yang harus menjadi contoh positif bagi siapapun, terutama perempuan Indonesia yang ingin mengikuti jejak langkah dari Sri Kandi tangguh ini. Explorer Grand Slam sendiri adalah proyek yang sedang berlangsung ya, itu belum selesai. Nah, tapi yang paling menantang dan lebih besarnya itu adalah saya itu sedang mengadakan STEAM Discovery Camp untuk anak-anak di kaki pegunungan. Ini saya pengen banget launching. Nah, jadi tadi mungkin step back sedikit. Dalam Jelajah Putri itu ada 3 pilar, bekerja, bertualang, dan berbakti. Nah, di pilar berbakti ini sebenarnya saya ada 2 proyek besar. Satu proyek itu adalah STEAM Discovery Camp, yaitu belajar science, teknologi, engineering, art, and math untuk anak-anak di kaki pegunungan. Satu lagi itu adalah saya punya foundation namanya Jejak Baik Indonesia. Itu untuk menggunakan wilderness adventure therapy bagi korban kekerasan seksual. Sebenarnya bukan hanya korban kekerasan seksual, wilderness adventure therapy atau WAT ini bisa digunakan untuk kaum-kaum marginal lainnya gitu. Saya inginnya itu juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan rehabilitasi pengguna narkoba gitu. Nah, tapi pilot projectnya itu untuk korban kekerasan seksual. Nah, jadi yang 2 ini kalau Anda lihat itu kan sebenarnya saya menggabungkan profesi dan hobi saya gitu ya, sebagai engineer dan sebagai pendaki gunung. Lahirlah 2 project yang saya ingin lakukan ini, dan 2 project ini lumayan challenging gitu, mulai dari mengkonsepkannya, mencari orang-orang yang terlibat di dalamnya sampai launchingnya. Dan yang 2 ini belum launching sampai sekarang. Makanya saya tuh harapan besar saya tahun ini bisa launching dua-duanya, Jelajah Putri STEAM Discovery dan Jejak Baik Indonesia yang wilderness adventure therapy untuk korban kekerasan seksual.
awal. Karena untuk tahap ini tuh terkadang kok proyek sosial yang 2 ini sepertinya progresnya lebih lambat gitu daripada ekspedisi Explorer Grand Slam-nya sendiri. Tapi dalam sisi lain mungkin jalannya sudah ditakdirkan seperti itu gitu. Karena kalau saya mulai dari 2 proyek sosial ini itu susah dapat atensi gitu ya. Nah sekarang ini dengan besarnya platform atau atensi ke Explorer Grand Slam tadi, itu justru memudahkan saya untuk melanjutkan yang proyek sosial ini. Karena kenapa? Pertama, dari sisa-sisa dana yang saya dapatkan untuk ekspedisi itu jadi seed gitu ya, seed funding, biaya-biaya awal yang bisa saya lakukan untuk proyek sosial. Dan kedua, karena namanya sudah lebih besar, jadi saya punya platform yang lebih baik, yang reputasinya lebih baik, dan para sponsor itu lebih percaya ke saya gitu untuk memberikan funding ke proyek sosialnya. Nah jadi mudah-mudahan bisa launching ya tahun ini. Doain teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mensupport Jelajah Putri. Info tentang program Jelajah Putri bisa kamu temukan di platform Instagram, TikTok, serta YouTube. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Jelajah Putri, karena dukungan untuk Jelajah Putri merupakan dukungan bagi perubahan dan support bagi salah satu program positif untuk perempuan Indonesia.